Sumiati dari RSUD Labu Aji Putri Botung, Penajam, Pasir Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai proses persalinan dan apa saja sih kebutuhan ibu bersalin. Yuk kita simak videonya. Setelah 9 bulan masa kehamilan, momen yang ditunggu-tunggu adalah persalinan. Proses persalinan membutuhkan proses yang berbeda-beda pada setiap ibu hamil. Ada yang persalinan cepat dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih persalinan itu? Persalinan adalah suatu proses di mana janin dan plasenta keluar dari rahim, ditandai dengan peningkatan kontraksi rahim yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks serta keluarnya lendir darah dari vagina. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan? Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan ada 4. Yang pertama adalah tenaga ibu. Yang kedua, faktor janin. Yang ketiga, faktor janin lahir. Dan yang keempat, faktor psikologis ibu. Apa saja sih tahapan dalam persalinan? Tahapan dalam persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah kala 1. Kala 1 dimulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Biasanya dalam tahap ini akan berlangsung selama 14 sampai 15 jam. Tetapi akan berbeda jika mam sudah melahirkan lebih dari 1 kali. Biasanya akan berlangsung lebih cepat. Tahapan yang kedua disebut dengan kala 2 atau kala pengeluaran. Kala 2 adalah proses keluarnya bayi dari dalam rahim, ditandai dengan kontraksi rahim yang semakin kuat dan sering. Biasanya berlangsung selama 1 sampai 1,5 jam. Tapi akan berbeda jika mam sudah pernah melahirkan. Biasanya akan berlangsung lebih cepat, kurang lebih setengah jam. Tahapan yang ketiga disebut dengan kala 3 atau pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, mams pasti akan merasa lega dan bahagia. Tetapi masih ada tahapan yang harus mam lalui, yaitu pengeluaran plasenta. Biasanya plasenta atau ari-ari akan keluar 6-15 menit setelah bayi lahir. Tahapan yang keempat disebut dengan kala 4. Kala 4 adalah proses observasi atau pengawasan kemungkinan adanya perdarahan serta pengawasan kontraksi rahim. Biasanya tahapan ini berlangsung selama 2 jam. Pada tahapan ini, mams akan dipantau tekanan darah, nadi, suhu, kontraksi rahim, dan jumlah perdarahan. Kebutuhan ibu bersalin yang pertama adalah dukungan emosional. Pendamping, suami, atau keluarga diharapkan memberikan semangat dan selalu berada di samping ibu, serta tidak menambah kekhawatiran ibu. Anjurkan ibu untuk menarik nafas panjang. Selain itu, bisa juga dengan mengajak ibu untuk berdoa bersama, agar ibu bisa lebih tenang dan rileks dalam menghadapi persalinannya. Yang kedua adalah kebutuhan nutrisi dan cairan. Suami atau keluarga bisa memberikan ibu makanan apa saja dan memberikan minuman manis yang mengandung gula untuk menambah tenaga ibu dalam menghadapi persalinan. Tapi ingat, jangan memberikan makanan yang menimbulkan alergi pada ibu ya. Yang ketiga adalah kebutuhan eliminasi. Pendamping, suami, atau keluarga bisa membantu ibu menemani ke kamar kecil. Kandung kencing harus dikosongkan setiap 2 jam atau sesering mungkin jika ibu merasa penuh. Kebutuhan ibu bersalin yang keempat adalah mengatur posisi yang nyaman. Pendamping, suami, atau keluarga bisa membantu ibu dalam mengatur posisi yang diinginkan dan membuat ibu nyaman. Pendamping juga bisa membantu ibu untuk memilih posisi miring kiri. Yang kelima adalah kebutuhan personal hygiene. Suami atau keluarga bisa membantu menjaga kebersihan ibu dengan menyeka keringat ibu, sehingga ibu tetap bersih dan merasa nyaman. Yang keenam adalah pengurangan rasa nyeri. Nyeri yang ditimbulkan pada saat kontraksi dapat diminimalisir dengan pijatan. Suami atau keluarga bisa membantu mengurangi rasa nyeri dengan melakukan pijatan pada bagian pinggang ibu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.